Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian pagi ini? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum dimulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, kali ini kita akan belajar SPDP tema 7 subtema 3 mengenai motif hias dalam karya dekoratif. Anak-anak, dekoratif adalah suatu seni menggambar yang bertujuan untuk mengolah permukaan dari suatu benda agar menjadi lebih indah. Karya seni ini tergolong karya seni dua dimensi. Karya dekoratif memiliki beberapa unsur seperti titik, garis, bidang, bentuk, tekstur, dan warna. Selain unsur, karya dekoratif juga memiliki beragam motif, antara lain yang pertama ada motif realis. Motif realis merupakan motif yang dibuat berdasarkan bentuk-bentuk nyata yang ada di alam sekitar, seperti bentuk tumbuhan, hewan, batuan, awan, bintang, matahari, maupun pemandangan alam. Kemudian yang kedua anak-anak adalah motif geometris. Motif geometris merupakan motif yang mempunyai bentuk teratur dan dapat diukur menggunakan alat ukur. Contohnya bentuk segi 4, segitiga, lingkaran, dan silinder atau tabung. Dan yang ketiga anak-anak, motif dekoratif. Dekoratif adalah menggambar dengan tujuan mengolah suatu permukaan benda menjadi lebih indah. Misalnya, membuat gambar bunga dengan kreasi sendiri. Kemudian yang keempat adalah motif abstrak. Motif abstrak merupakan motif yang tidak dikenal kembali objek asal yang digambarkan. Motif abstrak biasanya merupakan imajinasi seseorang yang dituangkan dalam bentuk coretan tidak beraturan. Pola dekoratif Toraja. Anak-anak, Indonesia memiliki kekayaan budaya. Salah satu kekayaan budaya diwujudkan dalam bentuk ragam hias Nusantara. Ragam hias Nusantara pada umumnya memiliki tradisi yang khas dan berbagai keragaman masing-masing. Misalnya ragam hias pola Toraja berikut. Yang pertama, pangtako patung. Kemudian yang kedua, motif pangsulan sang buah. Yang berikutnya anak-anak adalah motif pangkolong bungkuk. Kemudian motif pangkolong songkang. Gambar dekoratif memiliki beberapa unsur, misalnya titik dan garis. Unsur titik bisa berupa bulatan-bulatan dan lingkaran kecil. Adapun garis dapat berupa garis lurus, zigzag, garis lengkung, dan garis bergelombang. Pola Toraja pada contoh juga memiliki unsur gambar dekoratif. Pola-pola tersebut dapat digunakan untuk menambah keindahan suatu benda seni.
Masyarakat Toraja sering menggunakan pola tersebut untuk menghias barang-barang kerajinan. Anak-anak, berikut merupakan ciri-ciri motif dekoratif. Yang pertama, gambar dekoratif berpedoman pada pola-pola atau motif tertentu. Kemudian yang kedua, konsep utama dekoratif adalah menghias. Yang ketiga, menggunakan pola berupa ragam hias yang telah mengalami proses stilasi atau deformasi yang digambarkan secara ulang. Gambar stilasi adalah jenis menggambar yang menyederhanakan bentuk dengan tidak meninggalkan karakter bentuk aslinya. Sedangkan gambar deformasi adalah cara menggambar bentuk yang bersifat analitis, memisahkan unsur-unsur dengan tidak meninggalkan komposisi. Anak-anak, berikut merupakan fungsi seni dekoratif. Antara lain, yang pertama, fungsi murni estetis. Tujuannya memperindah penampilan bentuk produk yang dihias menjadi karya seni. Kemudian yang kedua adalah fungsi simbolis. Fungsi simbolis dijumpai pada produk benda, upacara adat, dan terkait dengan keagamaan dan kepercayaan. Dan yang ketiga adalah fungsi teknik konstruktif. Ornamen berfungsi konstruktif apabila ornamen tersebut berfungsi menyangga, menopang, menghubungkan, atau memperkokoh konstruksi. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa sholat 5 waktu ya nak. Anak-anak, untuk melatih pemahaman kalian mengenai materi yang sudah ibu berikan, bisa kalian kerjakan latihan soal dalam deskripsi berikut. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.